Bentang alam dengan hamparan pasir putih yang terbentuk dari bukit-bukit yang menjulang tinggi. Dipadukan dengan syahdunya deru ombak yang seolah-olah berlomba menghampiri tepi pantai. Gili Trawangan, sebuah surga kecil di Indonesia Timur yang masih mempertahankan panorama yang tenang dan asri serta keindahan bawah laut yang memikat hati. Gili Trawangan menjadi lokasi favorit bagi para wisatawan yang sedang menikmati liburan di Nusa Tenggara Barat, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Gili Trawangan merupakan yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang berada di sebelah barat Laut Lombok. Jika gambar diperbesar, Anda dapat melihat lebih jelas lokasi Gili Trawangan. Ini adalah peta wisata Gili Trawangan jika peta Pulau Lombok diperbesar. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Gili Trawangan Lombok, untuk harga tiket masuk sebesar 2.500 untuk wisatawan domestik dan 5.000 untuk wisatawan mancanegara. Gili Trawangan juga menawarkan berbagai fasilitas antara lain penyewaan sepeda dengan harga 50.000 per hari, transportasi Kidomo dengan harga 100.000 per hari, menunggang kuda dengan harga 250.000 per 30 menit, dan speedboat dengan harga berkisar 350 hingga 700.000 rupiah. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bawah laut, Anda tidak perlu risau. Objek wisata ini menyewakan peralatan snorkeling dengan harga 150.000 per 3 jam, dan diving dengan harga 490.000 per spot jika sudah memiliki diving license, dan 950.000 per spot bagi yang belum memiliki diving license. Jumlah pelaku usaha di kawasan Gili Trawangan. Pada tahun 2019 terdapat 23 agen atau biro perjalanan wisata, 9 hotel berbintang, 583 hotel melati atau pondok wisata, dan 241 rumah makan atau restoran. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penambahan pelaku usaha dan jumlah pelaku usaha, yaitu 142 bar, 60 SPA, dan 46 wisata alam. Serta terdapat penambahan pada hotel melati atau pondok wisata menjadi 717, rumah makan atau restoran menjadi 338. Akan tetapi, terdapat penurunan pelaku usaha terhadap agen atau biro perjalanan wisata menjadi 14 dan hotel berbintang menjadi 5. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Didukung kawasan Gili Trawangan, baik untuk selam, snorkeling, maupun wisata pantai lainnya. Untuk menampung aktivitas wisata tersebut, sekitar 104.390 orang per tahun. Jika memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2009 mencapai 73.624 orang wisatawan. Hal ini sekitar 204 orang per hari. Maka kondisi saat ini di bawah ambang batas daya dukung. Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu daerah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bergantung pada sektor pariwisata. Keberadaan 3 gili atau pulau kecil seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno menjadi andalan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi sumbangan PAD terbesar hingga 60%. Sumbangan Gili Trawangan terhadap PAD Lombok Utara yaitu mencapai 15 hingga 20%. Target dan realisasi PAD Lombok Utara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2016, dari 115 miliar yang ditargetkan, mengalami realisasi PAD yang meraup angka 104 miliar atau sekitar 90%. Pencapaian ini meningkat pada tahun 2017 dengan target sebesar 157 miliar dan realisasi sebesar 121 miliar atau 77%. Sehingga dengan demikian, PAD yang ikut disumbangkan oleh Gili Trawangan
adalah sekitar 12 hingga 15 miliar dari tahun 2016 hingga 2017. Keadaan ini merupakan keadaan sebelum COVID-19 menyerang Indonesia. Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menurunkan target PAD dari semula 220 miliar menjadi 107,3 miliar akibat sektor pariwisata yang lesu sejak pandemi COVID-19. Dari target PAD sebesar 107,3 miliar, sudah terrealisasi sebesar 68,26% atau senilai 73,2 miliar. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pembayaran berbagai jenis pajak dan retribusi parkir. Hingga tahun 2021, terjadi perubahan target pendapatan disebabkan Lombok Utara masih sulit mencapai target PAD. Hal tersebut tidak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi, khususnya pariwisata, yang selama ini menjadi sumber pendapatan masih bersifat stagnan. Bahkan harus melakukan pemulihan terlebih dahulu. Tren kunjungan wisata di Gili Trawangan. Saat sebelum pandemi pada tahun 2017, rata-rata kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan mencapai 7.000 orang per hari, serta rata-rata lama tinggal wisatawan adalah 3,5 hari berdasarkan data dari RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2021. Saat pandemi, mulai terlihat banyak perubahan seperti penurunan angka kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan yang sebelumnya sekitar 7.000 orang, saat pandemi ada sekitar 1.100 orang per hari. Selain perubahan angka kunjungan, saat pandemi juga terjadi perubahan rata-rata lama tinggal wisatawan yang tadinya 3,5 hari, kini menjadi 2,6 hari berdasarkan data dari RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 sampai 2021. Hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian yang ada di sekitar Gili Trawangan karena sumber pendapatannya menurun. Semenjak pandemi COVID-19 mulai menerpa Indonesia, Gili Trawangan mulai menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk bisa masuk ke Gili Trawangan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, sebesar 83,3% membuktikan bahwa terdapat kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah bagi wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan. Sebanyak 83% wisatawan wajib menggunakan masker, 50% menjaga jarak, 33,3% menggunakan hand sanitizer, serta 33,3% sudah melakukan vaksinasi kedua. Dengan demikian, saran untuk pemerintah dan juga para pengelola wisata di Gili Trawangan adalah untuk terus melakukan promosi destinasi wisata sebab Gili menyediakan keindahan alam dan keindahan bawah laut yang sangat indah. Bisa dengan meningkatkan iklan melalui berbagai platform, membuat beberapa paket wisata murah agar wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Gili Trawangan, lebih memanfaatkan ruang sarana yang tersedia di Gili Trawangan untuk menarik perhatian para wisatawan dan dapat menjadi atraksi wisata unggul untuk kedepannya. Namun, tetap mengontrol para wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan dengan terus menerapkan protokol kesehatan agar destinasi wisata Gili Trawangan tetap berada pada kondisi zero COVID-19.